Udah masuk nggak Bang Baim? Assalamualaikum Bang. Bang Baim. Waalaikumsalam. Yuk. Mut, gue serahin ke lo ya? Enggak, lu aja lah, Bay. Lu kan moderator. Oh itu mood sana ya? Gue pikir tadi cewek lu. Oh, bukan. Langsung mulai aja, Bay. Selamat siang semuanya. Selamat datang untuk Bang Baim. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada latihan dasar organisasi online. Mungkin bisa dibilang pertama kalinya Bang di IT gitu mengadakan LDO online ini karena kegiatan di dalam kampus juga masih belum diperbolehkan dan kita inisiatif buat ngadain LDO online gitu. Ya. Ini yang kedua kalinya dong. Kan tadi sebelumnya ada kan? Maksudnya Pak, buat materi sih kedua kalinya Bang gitu. Tapi kalau buat pelaksanaan LDO-nya pertama kalinya gitu secara online gitu. Mungkin kepada Bang Abdurrahman Ibrahim kami persilakan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak bisa nyaut ya karena semuanya di mute ya. Tolong yang lain. Waalaikumsalam. Iya, maksudnya sebelumnya gue mau nanya dulu terkait dengan aturan-aturan untuk meeting Zoom udah pada tahu belum sebenarnya? Untuk siswa sama panitia. Mahasiswa sama panitianya, peserta sama panitianya udah pada tahu belum? Oh, berarti belum ya? Belum. Ya karena ini pertama kali Bang, jadi mungkin belum tahu gitu Bang. Oke. Jadi gini ya, gua jelasin ya. Ya Bang. Jadi ini semua peserta termasuk panitia ini pada pakai HP atau pakai laptop? Nah, itu dulu deh. Ada yang pakai laptop. Ada yang HP, ada laptop Bang. Ada yang HP Bang. Ini ya. Ya udah, nah sekarang nih gue mau nanya. Di handphone atau di laptop lu itu ada opsi untuk raise hand atau angkat tangan. Lihat oh gak? Iya. Ada Oke. Bang. Nah, ini kan karena yang lain semuanya mute, otomatis kalau ada yang mau nanya atau ada yang mau apa segala macam, angkat tangan ya. Klik tombol itu nanti kelihatan tuh di layar siapa yang mau nanya. Jadi nanti dari moderator itu ngaktifin langsung opsi untuk ngomongnya. Jadi dia bisa ngomong gitu. Jadi dibantu oleh moderator untuk memfasilitasi biar dia bisa ngomong. Oke? Itu yang pertama. Oke, Bang. Ya, udah ketemu ya sama moderator ya? Udah. Nah, peserta-peserta yang lain juga udah bisa lihat, ada kan? Iya. Ada Bang. Oke, ada kan ya? Oke, aman. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada yang mau keluar dari meeting ini, harus koordinasi dulu gitu. Karena biasanya nanti akan hilang, akan berubah dan lain-lainnya. Oke, itu aja ya. Dua poin yang perlu di-highlight untuk meeting, untuk kita materi hari ini gitu ya, presentasi hari ini. Ya Bang. Dan harapan gue ini juga dipakai untuk nanti Zoom meeting yang lain gitu. Jadi kalau mau nanya, nanti pilih di handphonenya, angkat tangan, nanti baru disautin. Jadi biar efisien diskusinya. Oke? Oke. Wow. Oke ya. Ini semuanya 2018 ya berarti ya? Yang pakai baju, yang pakai ini berarti semua 2018 ya? Ya Bang, yang Iya Bang. pakai Iya Bang. Pakai online. Nah, ini ada 3 orang yang nggak ada, ininya siapa nih? Muhammad siapa nih? Muhammad, Salwa, sama Noveswati. Nah, itu siapa tuh? Kalau Salwa itu digabung dengan Arnelia Bang, karena device-nya nggak mendukung kameranya. Oke. Oh, itu yang berdua di atas ya? Oke. Ya, Bang. Oke. Nah, terus kalau yang Muhammad? Muhammad ini siapa? Muhammad 18 juga Bang. Muhammad Al-Ghifari. Oh, itu Itu ketua himpunan Bang. Oh, tapi sekarang nggak ada videonya. Oh, dia sengaja kagak muncul ya. Iya Bang. Oke, kalau Noveswati siapa? Itu 2016 Bang. 2016 Bang. Oh, jadi dia juga ikut tahun juga. Pengurus. Oke, berarti sisanya semua adalah 2018 ya berarti ya? Iya Bang.
Oke. Nah, mungkin moderator bisa dikasih tahu dulu jadwal kita gimana untuk materi presentasi hari ini. Materi kita pada siang hari ini tuh tentang public speaking, Bang. Public speaking. Ya, Oke. Waktu yang diberi- disediakan? di waktu yang disediakan oleh panitia itu 1 jam. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Oke. Iya, Bang. Sampai jam 3. Nah, terus katanya tadi ada sesi tanya jawabnya? Nanti saya tanya jawab setelah jam 3. Kan Abang maparin materi itu 1 jam. Nanti setelah 1 jam itu nanti ada sesi tanya jawabnya. Mungkin kalau Abang emang di pertengahan materi ingin ada sesi tanya jawab, tidak apa-apa, Bang, kalau mau mengadakan sesi tanya jawabnya juga. Oke. Berarti kalau di dalam tengah-tengah ini ada mau biar komunikasinya enak, kita komunikasi langsung, ada yang mau nanya dan segala macam, bisa ya berarti ya? Nggak harus Ya. jawab. Oke. Ya. Terus setelah itu ada tugas atau enggak? Itu sudah disampaikan belum ke mereka? Mungkin nanti di akhir, Bang. Di akhir setelah akhir ya? materi ini selesai nanti dikasih tahu ada tugas apa enggaknya gitu. Oke. Tapi ini mereka Dikasih semua tugas. ngerangkum ya berarti ya saat ini ya? Ya, Bang, rangkum. Dari awal tadi, materi awal juga udah ngerangkum kok. Oke. Oke, berarti kita lanjut ya. Mungkin gue minta moderator untuk izin share screen dulu. Nih untuk Iya, yang akun gue yang kedua nih. Iya, Bang, dipersilakan. Iya. Ini gue nggak bisa soalnya di disable. Itu admin yang ngurusin. Oh beda. Beda, Bang. Saya di rumah soalnya. Loh, kenapa lo di rumah? Udah, Bang, Oke. udah bisa. Udah ya? Udah, Bayu udah. Oke. Jadi kita mulai aja kepada, gue nyebutnya teman-teman aja ya, karena kan kita masih seumuran. Jadi kepada teman-teman sekalian, kenapa Mutsana jangan ketawa-tawa. Gua hari ini alhamdulillah ditunjuk oleh panitia LDO 2017 untuk membawakan materi yang berjudul public speaking. Salah satu materi dari latihan dasar organisasi yang dilaksanakan 2 hari ini. Nah, umumnya LDO itu kan adalah seminar sebenarnya yang dilaksanakan tatap muka dengan para peserta. Cuma memang seperti yang tadi disampaikan oleh moderator kita, Bayu, kita ini pertama kalinya untuk sosialisasi terkait dengan materi LDO itu dalam Zoom meeting. Gitu. Nah, jadi mungkin nanti akan ada beberapa perbedaan, tapi harapan gua biar ini efisien, kalau ada yang mau bertanya dan segala macam, silahkan aja langsung ditanyakan. Nanti kita bisa langsung efisien aja komunikasinya gitu ya. Sebentar, tunggu sebentar. Oke. Sayang. Itu ada inilah efek dari Zoom meeting. Jadi dalam presentasi ada orang lewat, kita mesti dengerin. Oke, jadi poin pertamanya ini yang mau dibahas. Tujuan dari presentasi ini adalah materi public speaking bertujuan adalah yang pertama sebagai komunikasi, mengetahui apakah arti dari public speaking itu. Nah, bisa dibaca di sini sebagai kebutuhan dasar menjalankan organisasi, perlu. Terus yang kedua, materi public speaking ini bertujuan untuk menyampaikan ide atau gagasan setiap individu. Jadi kemampuan ini adalah untuk menyampaikan gagasan. Jadi ketika orang sudah memahami apa itu public speaking, apa itu communication skill, nah itu mempermudah dari para peserta yang nanti datang di sini yang ikut untuk berkomunikasi kepada publik, kepada umum, kepada tim di dalam organisasi, ataupun kepada senior, kepada dosen, atau nanti sekiranya tugas akhir pada saat presentasi itu bisa menyampaikan kepada para penguji. Itulah kemampuan dari public speaking atau communication skill. Terus yang ketiga adalah dengan adanya public speaking ini harapannya peserta bisa memahami pendapat dan individu yang lainnya. Jadi selain mampu untuk berbicara, tapi juga mampu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari individu-individu. Jadi yang namanya communication skill atau public speaking itu bukan hanya kita berbicara, tapi juga kita mendengarkan. Nah, terus yang poin keempatnya adalah mengasah mental setiap peserta individu untuk dapat berbicara
atau tampil di depan umum. Nah, jadi secara garis besar 4 poin inilah yang akan nanti kita bahas dalam 1 jam ke depan. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan yang paling mendasarnya, apa sih sebenarnya public speaking itu? Nah, tadi kan sudah disampaikan sedikit, mungkin akan ada pengertian secara literaturnya. Yang pertama adalah pengertian dari public speaking adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan, simbol, atau makna terus berinteraksi antara pembicara dan pendengarnya. Kayak seperti sekarang ini adalah pembicara dan kalian adalah para pendengarnya. Nah, ini dikutip dari bukunya David Zarev dari buku Public Speaking Strategy for Success. Atau juga ada yang dari Indonesianya juga, YS Gunadi dari Himpunan Istilah Komunikasi. Public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan. Nah, untuk kepada publik tujuannya untuk mempengaruhi, mengubah opini, mengajar, mendidik, memberikan penjelasan, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Ini nanti kalian bisa baca sendirilah, banyak literaturnya. Tapi secara umum, public speaking juga dikenal sebagai sebuah kondisi di mana seseorang menyampaikan, mengungkapkan, atau memberikan informasi kepada publik. Jadi kalau kalian sebenarnya secara umum, kalian berdiskusi sama teman, itu sebenarnya bagian dari public speaking. Kalian maju ke depan kelas untuk menyampaikan tugas, itu juga bagian dari public speaking. Nah, jadi itulah pengertian secara umum public speaking. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan public speaking? Nah, ini kan pasti banyak nih, yang mungkin, gue nggak tahu ya, di beberapa pengalaman gue, yang namanya mahasiswa, itu ternyata masih banyak yang susah untuk berkomunikasi dengan yang lain. Gitu. Atau bahkan di beberapa kondisi, ada mahasiswa yang masih malu untuk ngomong di depan umum. Gitu. Entah mungkin banyak masalahnya, mungkin memang dari awalnya dia pemalu, atau mungkin dia punya masalah, atau mungkin takut, itu banyak macamnya. Cuma sebenarnya secara umum public speaking itu mudah untuk dilakukan gitu. Nah, tapi gue akan sampaikan beberapa cara untuk melatih public speaking. Bagaimana cara agar kalian para peserta ini punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara publik dan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, cara-caranya itu secara garis besar ada 5 poin. Nah, yang pertama adalah non-verbal communication. Gitu. Jadi ini yang pertama. Nah, non-verbal communication atau komunikasi secara non-lisan, verbal itu artinya lisan. Jadi kalau non-verbal itu bukan lisan, takutnya ada yang nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya. Tapi ngerti semua ya. Nggak mungkin anak informatika nggak ngerti bahasa Inggris, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi yang pertama adalah facial expression atau ekspresi muka. Jadi dalam verbal komunikasi, tahapan pertama untuk bisa berkomunikasi secara di depan publik dalam tahapan non-lisan adalah dari bagaimana cara kita mengekspresikan muka kita, raut wajah kita kepada lawan bicara kita. Gitu. Jadi itu penting. Dalam komunikasi nonverbal yang harus diperhatikan pertama adalah facial expression atau ekspresi muka ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, mungkin kalau saat ini karena kita Zoom meeting ini, jadi ya tidak terlalu kelihatan, tapi mungkin nanti kalian bisa mempraktekkan ini sendiri gitu. Kalau mungkin ketemu sama orang yang ada di sekitar kalian, mungkin orang tua, teman, ataupun mungkin ketemu orang di jalan dan segala macam, itu yang paling pertama harus diperhatikan adalah facial expression-nya. Karena kalau dari facial expression yang kalian ajak ngomong, raut wajah orang yang kalian ajak ngomong udah kelihatan nggak suka, nah itu kan berarti tanda bahwa orang itu tidak mau didekati atau apa dan segala macam. Jadi dari facial expression aja, raut wajah itu udah bisa kelihatan. Gitu. Apakah orang ini memang mau diajak ngobrol atau tidak. Dan kalian juga sebagai pembicara atau sebagai orang yang ingin menjadi penyampai informasi, itu harus melihat dari, harus memperhatikan rona muka kalian juga. Raut wajah kalian itu harus diperlihatkan. Jangan sampai kalau lagi ngobrol sama orang tapi mukanya cemberut, terus atau mukanya marah-marah dan segala macam. Padahal ini obrolannya santai gitu. Nah, itu
Itu bagian dari yang disebut non-verbal communication untuk raut wajah, ekspresi raut muka. Nah, untuk yang selanjutnya adalah, selain non-verbal communication adalah eye contact. Nah, ini yang dimaksud adalah kontak mata dengan si lawan bicara kita. Gitu. Jadi dengan ini, kalau nanti kalian ketemu sama dosen, atau ketemu sama senior, kalau kalian bicara, tapi kalian ngelihatnya ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke bawah, lihat kemana, nggak jelas. Nah, itu pasti ketahuan bahwa kalian itu salah dalam menyampaikan komunikasi publik gitu. Salah, cara komunikasi kalian salah. Jadi, yang harus diperhatikan dalam non-verbal communication, cara menyampaikan komunikasi secara non-verbal, yaitu melalui tatapan mata. Jadi, kalian kalau lagi ngobrol sama orang, itu harus dilihat satu-satu. Nah, cuma karena Zoom meeting ini kan gue enak nih, gue satu kali ini bisa ngelihat banyak orang gitu, langsung 30 orang bisa gue liatin semua. Jadi yang macam-macam itu kelakuannya jadi bisa langsung kelihatan. Nah, itu pun begitu kalau nanti kalian ketemu sama lawan bicara. Jadi lihat, kalau ngobrol tuh lihat langsung ke matanya. Secara umum sebenarnya, di beberapa kondisi ada orang yang mungkin nggak nyaman kalau dilihat di mata. Ada kalau kita ajak ngobrol, ngelihat langsung ke mata gitu, kayak kurang nyaman. Jadi caranya salah satunya adalah, kalian kalau ngobrol sama orang, jangan lihat ke matanya langsung, tapi lihat ke hidung tengahnya. Gitu. Ini, jadi kalau kalian ngobrol sama orang, jangan lihat ke matanya langsung. Kalau ini, lihat ke hidung tengahnya sini nih. Hidung tengah itu adalah fungsinya agar orang yang kita ajak bicara itu tidak merasa terancam. Kan kadang kalau kita tatap mata langsung, orang merasa terancam gitu. Oh, ini kok dia melotot-melotot sama gue. Nah, caranya adalah biar gampang, lihat di titik tengah hidung sini. Kalau ngobrol sama orang. Nah, itu karena dari sisi pandangan si lawan bicara kita, dia melihat seakan-akan dia ngobrol langsung sama kita, tapi sebenarnya kita nggak tatapan langsung sama dia. Jadi secara ini tidak mengintimidasi si lawan bicara kita. Kalau kita lihat langsung sini. Tapi jangan lihat di sini, di mulut, atau lihat di bawah sini kalau lagi ngobrol sama perempuan. Nah, itu bahaya. Gitu. Jadi pentingnya eye contact adalah kalian kalau ngobrol lihatnya kemana. Gitu. Karena kalau macam-macam, kalau ada bagi perempuan, di sini kan ada juga ya perempuan ya, peserta perempuan, kalau ada orang ngobrol lihat ke sini, tampar aja langsung. Gitu. Itu udah kurang ajar artinya. Gitu. Oke, selanjutnya. Terkait dengan head movement. Jadi kalau lagi ngobrol, ada orang yang kepalanya geser ke kanan, geser ke kiri, ke belakang, nengok kanan kiri. Itu ngobrolnya artinya dia salah dalam communication-nya. Dalam cara dia berkomunikasi itu salah. Kalau diajak ngobrol, dia malah ngeliatnya ke sana kemari. Jadi kalau kalian mau ngobrol sama orang, perhatikan cara kalian menatap dia. Kepala kalian harus lurus, lihat dia. Gitu. Karena kalau kalian ngomong gini, nanti kalian dianggapnya itu bercanda. Atau dianggap tidak serius ketika menyampaikan komunikasi dengan lawan bicara kalian. Gitu. Jadi head movement-nya, pergerakan kepalanya itu penting juga bagi kalian untuk berbicara sama orang lain. Mungkin kadang ada orang nganggep remeh kalau ngobrol sambil baring, sambil menekuk kepala dan segala macam. Cuma kan jadinya nggak kelihatan kita ngobrol serius jadinya. Jadi kalau memang kalian merasa bahwa mau ngobrol serius, fokus. Jadi mulai dari raut muka, tatapan mata, kepala jangan kemana-mana. Nah, itu cara untuk komunikasi nonverbal yang ketiga. Yang keempat adalah gesture. Gesture ini adalah pergerakan dari badan kalian. Contoh, ketika kalian sedang berbicara sama teman atau dengan senior kalian atau mungkin dengan dosen atau dengan penguji ketika nanti kalian tugas akhir, itu gestur kalian harus sigap, harus tegak, harus tegas gitu. Kalau seandainya nih, mungkin kalau kalian ngobrol sama teman kalian, gesturnya mungkin bisa sambil lesehan, ngapain, lemes, dan segala macam, badan bungkuk, segala macam. Nah, itu bisa gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau kalian ngomong sama senior kalian, badannya lemes-lemes, lese-lese, gitu kan nggak mungkin gitu. Atau mungkin sama dosen gitu, di saat di kelas, dosen nanyain, ini nanya, kalian sambil topang dagu, jawab iya bu, gitu bu, segala macam, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi, untuk non-verbal communication itu gestur pun harus diperhatikan. Bagaimana cara postur tubuh kalian ketika menyampaikan informasi itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Terus yang keempat, postur tubuh. Ini sama, kurang lebih sama kayak gestur tadi. Bagaimana kalian mengatur gestur sama postur tubuhnya. Nah, yang terakhir adalah performance. Nah, performance sendiri sebenarnya adalah
penampilan kalian ketika berhadapan langsung dengan lawan bicara kalian. Jadi kalau kalian mungkin ketemu sama teman atau mungkin ketemu sama orang di rumah gitu ya, mungkin orang tua, kakak, adik ataupun siapa, mungkin kalian akan pakai pakaian biasa, umum segala macam, tidak memperhatikan keseluruhan badan kalian. Mungkin siapa tahu belum sikat gigi, terus belum gunting rambut dan segala macam gitu kan. Rambut masih aur-auran, gondrong-gondrong gitu. Sedangkan besok mau TA kan nggak mungkin kan. Nah, jadi ini performance terkait dengan tampilan kalian ketika ketemu dengan lawan bicara kalian. Poin-poin yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara nonverbal adalah pertama, perhatikan rambut itu rapih dan bersih. Gitu kan, kalau rambutnya acak-acakan segala macam, habis diceplokin telur gitu kan rambutnya, terus kalian ngobrol sama orang, pasti orang risih juga gitu kan. Nah, makanya kenapa ini perlu diperhatikan. Terus yang kedua adalah kumis dirapikan, dan kalau punya jenggot tuh janggutnya dirapikan juga. Biar jangan kelihatan kayak nggak enak kan kita ngobrol sama orang yang mukanya tuh isinya wah jenggot semua sampai bawah gitu, sampai kaki gitu, jenggot kan nggak enak. Nah, itu juga harus diperhatikan karena takutnya itu akan mengintimidasi lawan bicara kalian. Terus yang ketiga adalah pakailah pakaian yang rapih dan bersih. Kalau kalian merasa lawan bicara kalian itu patut untuk diapresiasi. Mungkin kalau sama teman atau mungkin sama orang rumah, kalian mungkin nggak mandi seharian, ketemu sama mereka ngobrol itu kan pasti nggak jadi masalah. Tapi ketika kalian ke kampus, terus ketemu sama dosen, pakaiannya compang-camping, ini masih kusut segala macam, belum pernah dicuci, masih ada noda-noda bekas puntung rokok lah, bekas apa, spidol, dan lain-lain. Nah, itu kan nggak nyaman, itu mengintimidasi lawan bicara kalian. Terus yang keempat adalah pakaiannya ada lubangnya, atau kancing-kancingnya copot di sini. Kan nggak enak kita ketemu sama orang, wah ini orang kok pakai baju tapi kancingnya copot dan segala macam. Nah, itu kan hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Terus juga kuku sama jari tangan kalau bisa kelihatan rapi gitu. Kalau lagi ngobrol sama orang. Karena kan bisa jadi ada orang beberapa yang dia punya rasa ketidaknyamanan dengan orang yang punya kukunya panjang, hitam-hitam, segala macam, kan khawatirnya di situ. Jadi kalau bisa serapih mungkin gitu kalau ketemu sama orang. Yang kalian rasa ini tidak bisa dianggap sepele gitu. Mungkin komunikasi sama guru, sama dosen, terus sama mungkin senior dan segala macam. Nah, terus yang ke-6 selanjutnya adalah make up tidak terlalu mencolok. Nah, ini mungkin khusus untuk yang bagian yang teman-teman perempuan ya. Jadi kalau pakai make up juga kalau terlalu mencolok itu akan memberikan dampak yang besar kepada lawan bicara kalian. Mungkin ada yang merasa tidak nyaman dengan mungkin pakai ininya terlalu menor, lipstiknya terlalu merah, alisnya terlalu hitam dari sini sampai ke kumis gitu kan. Nah, itu berbahaya gitu karena itu akan memberikan sikap intimidasi sebenarnya. Nah, jadi untuk bagi teman-teman perempuan kalau bisa diperhatikan juga make up-nya. Kan kalau nggak salah tuh sekarang ada istilahnya namanya make up no make up atau apa gitu. Jadi kalau perempuan tuh bilangnya seakan-akan kita perempuan tuh make up tapi nggak pakai make up. Nah, itu apalah itu istilahnya, gue nggak tahu tuh. Nah, mungkin teman-teman perempuan lebih tahu. Nah, itu yang sebenarnya paling casual bagi teman-teman perempuan di sini untuk nyampein informasi kalau mau komunikasi ini. Kalau teman-teman terlalu pakai lipstiknya terlalu merah, pipinya pakai yang pewarna itu segala macam, terus rambutnya segala macam terlalu berlebihan, wah itu pasti yang kalian jadi lawan bicara pasti akan terintimidasi gitu, bilang, ini kenapa nih mau badutan di mana nih kalau make up-nya terlalu tebal gitu. Itu yang harus diperhatikan. Terus juga terkait dengan parfum. Nah, ini yang mungkin bagi teman-teman mahasiswa itu sering kadang ada beberapa yang mungkin anggap remeh. Ya dulu gue pun anggap remeh ini sebenarnya terkait dengan parfum. Bahwa ngapain sih gue ke kampus harus wangi gitu kan. Ternyata ini penting. Karena kenapa? Itu memberikan dampak yang berantai sebenarnya. Jadi orang tuh jadi seneng untuk deket sama kita kalau kita pakai parfum. Apapun itu. Yang penting pakai parfum jadi biar ada wanginya sedikit gitu. Jadi walaupun teman-teman sekalian ini nggak pada mandi,
tapi minimal pakai parfum lah gitu. Jadi nggak dijauhin juga gitu. Nah dulu nih gue termasuk yang merasa apa sih parfum tuh nggak terlalu penting. Tapi ternyata setelah gue coba jalani dan segala macam, oh ternyata parfum itu penting. Ya terutama untuk perempuan ya. Setahu gue nih, koreksi kalau gue salah, kadang juga ada yang pakai parfumnya berlebihan. Gitu. Jadi yang harusnya mungkin cuma 1 semprot, 2 semprot, 3 semprot, ini disemprot sampai 15 kali, sampai 20 kali, sampai setengah botol gitu dihabisin bisa juga gitu. Ada yang kita tuh nyiumnya, sekali nyium, gila nih baunya. Kayak apaan nih? Gila. Maksud gue gitu. Jadi jangan pakai parfum yang berlebihan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu banyak, dan jangan lupa pakai parfum. Gitu. Ya separah-parahnya deodoran lah. Deodoran tuh kan ada bau-baunya juga. Jadi untuk menutupi bau-bau badan gitu. Jadi fungsinya itu. Kalau seandainya kalian merasa bahwa parfum itu terlalu keras ya silahkan gitu. Tapi itu adalah salah satu yang harus kalian perhatikan dalam tadi non-verbal komunikasi terkait dengan parfum. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan juga sampai nggak pakai. Terus yang selanjutnya adalah sepatu bersih. Jadi pastikan bahwa ini yang sering gue lihat dan gue juga ngelakuin dulu, yaitu ketika datang ke kampus, gue cuma pakai sepatu yang ujungnya bisa diinjek. Karena itu saking gampangnya untuk dilepas pakainya gitu. Nah, ternyata setelah gue lihat-lihat, itu ternyata bagian dari yang mengurangi cara pandang orang terhadap gue. Karena kelihatannya gue itu orangnya tidak rapi, tidak bersih, tidak mawas diri gitu. Karena orangnya asal-asalan. Nah, bagi kalian, harapan gue jangan sampai mengulang apa yang dulu gue lakuin. Kalau bisa pakai sepatu yang bersih. Minimal dilap gitu. Atau minimal ya kalau bisa dicuci lah gitu. Masa sih nggak pernah cuci sepatu? Cuci sendiri bisa pakai itu yang sabun colek lah gitu minimal kalau dirasa susah untuk masukin ke Susencare gitu kan. Nah itu bisa kalian lakukan. Jadi yang pasti sepatu kalian bersih. Karena kalau sepatu kalian kotor kan juga nggak enak diliatin orang. Nah terus yang terakhir adalah kalau pakai kaos kaki kalau bisa yang sewarna. Gitu. Dan juga jangan yang pakai kaos kaki kalian berangkat sekolah pakai kaos kaki tapi sampai paha. Nah, itu keterlaluan itu kalian mau berangkat kuliah atau mau main sepak bola gitu. Nah, jadi pakai kaos kaki juga yang sewarna. Terutama untuk yang perempuan-perempuan juga perlu diperhatikan. Ya mungkin ada beberapa yang merasa oh nggak bisa nih karena modelnya sekarang kayak gini. Ya sudahlah kalau memang merasa model tapi kalau bisa yang sewarna gitu. Mungkin kalau beda-beda dan segala macam ya karena itu mempengaruhi juga dari cara pandang orang langsung melihat tanpa berbicara dengan kalian itu mengetahui oh ternyata kamu orangnya seperti ini ya. Jadi pandangan pertama mereka sebelum mulai berbicara sama kalian tuh udah bisa kelihatan kalau dari yang tadi gue jelasin di sini itu kalian jalanin semua. Oh ternyata dia orangnya rapi ya, ternyata dia orangnya bersih ya. Oh ternyata dia orangnya teliti ya, telaten dan segala macam. Itu sudah memberikan first impression yang luar biasa untuk kalian sebenarnya. Jadi inilah dari yang tadi gue sampaikan untuk non-verbal komunikasi. Mungkin gue rangkum lagi. Dari 6 ini, yang pertama untuk non-verbal komunikasi adalah facial expression. Tatapan cara kalian berekspresi. Terus yang kedua adalah eye contact. Cara kalian ketika berdiskusi sama orang lain, lihat langsung ke tengah hidungnya. Tuh, jangan langsung ke matanya. Kalian biasanya orang ada yang risih kalau langsung dilihat ke mata. Terus head movement. Jadi kalau lagi ngobrol jangan kepalanya goyang-goyang sini segala macam gitu. Terus gesturnya kalian harus tegas, harus sigap dan harus bagi yang cowok jantan lah gitu kelihatannya. Posturnya jangan memble-memble, jangan bungkuk, jangan terlalu mencondongkan badan gitu dan segala macam. Terus performance kalian, penampilan kalian di depan umum. Nah, 6 poin ini adalah cara kalian untuk bisa berkomunikasi secara non-verbal. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi secara verbal atau secara lisan ini adalah sebenarnya mungkin bagi kalian merasa ini tidak penting. Karena kenapa? Dari kecil, dari awal kalian bisa menyebut huruf A atau huruf vokal, itu kalian merasa bahwa kalian sebenarnya sudah bisa berbicara. Tapi ternyata cara kalian berbicara, menyampaikan sesuatu, itu
ada caranya gitu. Makanya tadi kita sudah sampaikan bagaimana cara berkomunikasi secara nonverbal. Saat ini yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana cara berkomunikasi secara verbal. Yang baik dan benar itu seperti apa. Cara kalian berbicara depan umum yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah, poin pertamanya adalah gue sebutnya 5S. 5S itu apa? Yang pertama adalah senyum. Jadi, kalau kalian berbicara sama orang, usahakan selalu untuk tersenyum. Gitu. Karena itu memberikan rasa nyaman kalian ketika berbicara sama orang. Dan termasuk lawan bicara kalian juga akan merasa nyaman. Terus yang kedua, usahakan selalu memberikan salam. Entah kalau teman sebaya nih ngomong, hey, atau gimana? Atau mungkin kalau yang udah ini banget, bangke lu kemana aja? Nah, itu bagian dari salam. Tapi itu pun ada batasannya. Kalau ke teman ada aturannya. Kalau ke senior ada aturannya. Kalau ke dosen ada aturannya. Ya, kalian menyesuaikan lah. Karena terkait dengan salam itu kan kembali ke masing-masing kalian. Atau bisa jadi kan kalau masing-masing daerah itu punya salamnya beda-beda sendiri. Terus juga kalau masing-masing agama itu juga punya salamnya sendiri. Gitu. Umum. Nah, kalau yang biasa yang paling umum itu nyampein salam sesuai dengan waktu. Gitu. Jadi contoh kalau masih pagi, selamat pagi gitu. Atau siang, selamat siang. Kalau sore, selamat sore. Kalau malam, selamat malam. Atau nanti kalian mau menyesuaikan dengan apa kondisi, silakan. Itu kalian bisa sesuaikan sendiri. Gitu. Yang penting jangan lupa terkait dengan salam. Nah, selanjutnya adalah S yang ketiga adalah sapa. Jangan lupa menyapa mereka. Gitu. Jadi kalau ngobrol, jangan langsung ke intinya aja, tapi sapa dulu mereka. Gitu. Siapa nih? Yosep, apa kabar? Gitu kan. Gian, apa kabar? Gitu. Jadi disapa mereka gitu. Atau Muhammad Faiz, apa kabar? Gitu. Karena namanya Muhammad banyak, jadi gue agak panjangin aja namanya biar nggak gitu kan. Oke, jangan lupa disapa gitu. Nah, kenapa harus disapa? Karena orang itu senang kalau namanya dipanggil. Ya, tapi memang ada beberapa orang yang nggak suka sih namanya dipanggil. Tapi kebanyakan orang itu suka kalau namanya dipanggil. Apalagi orang yang mungkin dia punya nama-nama panggilan atau nama-nama lain. Nah, itu dia pasti kenapa dia pakai nama itu karena suka dipanggil pakai nama itu. Jadi sapalah dengan namanya mereka. Terus yang keempat adalah sopan. Usahakan ketika kalian berbicara, itu kalian berbicara sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau berbicara sama teman, ya mungkin kalian bisa bebas. Gitu. Tapi kalau bicara sama dosen, sama penguji, ataupun sama senior, nggak mungkin kan kalian bicara selengean gitu. Kayak kalian bicara sama teman. Gitu kan? Pasti kalian harus bicara sopan. Dan jangan lupa yang terakhir adalah santun. Gitu. Jadi 5S yang terkait dengan komunikasi verbal, yang pertama adalah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, selanjutnya, yaitu 3P. Nah, 3P itu apa? Terkait dengan ini, 3P adalah yang pertama, pause. Yang kedua, part. Yang ketiga, punch. Nah, apa sih sebenarnya masing-masing itu? Terkait dengan 3P, yang pertama adalah pause. Adalah bagaimana cara kalian ketika berbicara itu ada temponya. Gitu. Jadi kalau ngobrol, tapi kalian ngerocos aja dari awal sampai akhir, nah itu berarti ada yang salah dengan cara kalian berkomunikasi. Jadi yang cara berkomunikasi yang benar adalah kalian itu harus memiliki tempo ketika berbicara. Jadi harus ada momen-momen tertentu kalian pause gitu. Oke? Itu yang pertama. Jadi kalian harus kalau ngomong tuh harus ada temponya. Kalau dalam paragraf tuh harus ada titiknya. Jangan sudah beberapa paragraf baru titik gitu. Nah, itu salah. Kalian harus satu poin, titik. Satu poin, titik. Gitu. Jadi ada temponya. Jadi dengan itu mempermudah lawan bicara kalian untuk menyampaikan informasi gitu, untuk mendengarkan. Karena kalau kalian ngobrol terlalu panjang, nggak ada berhentinya,
kayak yang sekarang gue lagi jalanin ya, gue ngomong terus nanti selama 1 jam gak ada berhentinya, itu susah untuk orang mendengarkan. Jadi biasakan dipakaikan tempo, dipotong agar kalian itu bisa dengar. Maksudnya pendengar ini kalian para peserta bisa tahu poin-poin yang ingin gue sampaikan tuh apa aja. Jadi harus ada pause untuk setiap kondisi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, intonasi atau part. Jadi penyampaian kalian itu harus jelas. Karena kalau kalian berdiskusi atau berbicara sama senior atau sama dosen, tapi kalian ngomongnya gini, mau ngomongnya niatnya sebenarnya, iya Bu, selamat pagi, saya baru masuk. Tapi kalian ngomong gini, ya Bu, selamat pagi. Nah, itu kan nggak jelas intonasinya. Nah, itu maksud gue yang disebut dengan intonasi atau part. Jadi kalian itu harus bisa memberikan penekanan intonasi yang jelas ketika menyampaikan sebuah kalimat. Jadi kalau mau ngomong selamat pagi, selamat pagi. Selamat siang. Gitu, jangan selamat siang. Ya, atau yang saat ini orang, mungkin yang bagi yang muslim ya, kalau ngomong assalamualaikum tuh, Waalaikumsalam, gitu kan. Nah, itu artinya mereka nggak paham bahwa intonasi itu penting, gitu. Bisa jadi lawan bicara kalian kalau pendengarannya kurang, dia bisa nganggap itu bahasa yang lain gitu. Gitu kan? Contoh, ada yang mau nanya, siapa yang mau makan dodol? Nah, terus yang ngedengerin karena ngomongnya, siapa mau makan dodol? Nah, kan nggak jelas intonasinya, dia mungkin, ngapain kita mau naik odong-odong? Ya kan? Itu kan jadi masalah dalam cara kita berkomunikasi kan. Orang ngomongnya mau makan dodol, malah karena intonasinya nggak jelas, malah bilangnya mau naik odong-odong. Nah, itu ya mungkin ada dua sisi sih. Bisa dari intonasinya salah atau bisa dari yang denger ini juga budak juga gitu kan. Tapi minimal dari kalian, ketika kalian melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kalian, minimal sampaikan secara jelas, secara lugas, dan intonasinya itu jelas. Gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah penekanan. Nah, mungkin kalian ada yang bingung nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penekanan? Jadi, ketika kalian berbicara dengan lawan bicara, kan ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang sebenarnya kalian ingin agar lawan bicara kalian itu sadar akan titik itu. Gitu kan. Kalau contohnya kalian ngomong gini, saya mau makan nasi. Saya mau makan nasi. Gitu kan. Tapi kalau ditambahkan penekanan, jadinya kalimatnya seperti ini. Saya mau makan nasi. Saya mau makan nasi. Nah, di kata nasinya itulah ada penekanan. Fungsinya apa? Fungsi dengan adanya penekanan itu adalah untuk memperjelas statement dari kalian. Gitu. Jadi kalau kalian berbicara dengan lawan jenis dengan menambahkan penekanan, itu dari tadi beberapa kali gue udah nambahin penekanan dalam beberapa kalimat gue, itu fungsinya adalah agar lawan bicara kalian itu mengetahui apa tujuan dari kalian berbicara. Gitu. Jadi lebih ditekan kalimat yang ingin kalian penekanannya, dengan itu fungsinya kalian nanti lawan bicara kalian tuh lebih paham. Jadi contoh, saya tidak mau mengerjakan PR kalkulus. Nah, coba ngomong di depan Bu Sulis, saya tidak mau mengerjakan PR kalkulus. Nah, coba itu bukti penekanan gitu. Coba kalau ada yang berani nanti laporin ke gua gitu. Gue pengen tahu berhasil apa enggak. Oke, itu 3P yang terakhir. Jadi 3P itu ada pause, part, punch. Yaitu tempo, intonasi, dan penekanan. Jadi pertama kalian kalau ngomong harus pahami temponya. Yang kedua, harus perjelas intonasinya. Yang ketiga, harus kalian tekankan pada beberapa poin yang kalian rasa itu perlu untuk disampaikan. Oke. Nah, yang ketiga adalah CARES. Nah, CARES ini sebenarnya singkatan. Singkatan dari compliment, ask the golden question, referral, educate, sama starty. Oke. Yang pertama, compliment. Ketika kalian berbicara sama orang, atau sama lawan bicara kalian,
pastikan selalu memberikan pujian dalam satu kalimat. Jadi contoh, kalau gue ngobrol nih sama di sini, gue ngomong sama Tiana. Tiana, hari ini pakai jilbabnya bagus sekali ya, gitu. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana cara kita berkomunikasi, memberikan komplimen. Karena dengan itu, ketika kayak contoh nih Tiana, kalau gue tadi puji gitu kan, gue ajak ngobrol, pasti dia seneng ngobrol sama gue. Gitu. Sekarang aja udah senyum-senyum kan. Gitu. Itu bukti bahwa kalian itu sudah minimal mengambil sedikit kemampuan dan lawan bicara kalian jadi lebih fokus mendengarkan apa yang kalian ngomongin gitu. Jadi itu salah satunya. Yang pertama komplimen. Atau yang kedua, caranya adalah dengan ask the golden question. Dengan menanyakan pertanyaan emas. Kayak contoh, kalau kita dalam satu momen ketika ngobrol sama teman, dia ini udah lama nih nggak datang-datang, nggak ngumpul-ngumpul. Tiba-tiba dia ngumpul terus kita nanya, kemana aja loh? Nah, itu artinya kita langsung menanyakan pertanyaan inti. Gitu. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, usahakan ada satu momen di mana kita menanyakan pertanyaan inti. Ini pasti udah umum, kalian seharusnya sih udah tahu gitu. Terus yang ketiga adalah referral. Referral itu artinya kalian merekomendasikan sesuatu dalam topik pembicaraan kalian. Fungsinya adalah kenapa? Biar komunikasinya itu berjalan berkesinambungan gitu. Nggak dalam satu kali diskusi langsung selesai. Fungsinya itu referral. Nah, jadi kalian contoh, gue lagi ngobrol nih sama Danang. Danang, gimana kabarnya nih? Kemarin kayaknya pas kita ngobrol berdua si Pudin nggak ada deh gitu. Nah itu artinya gue memasukkan komunikasi referensi orang yang tidak ada dalam pembicaraan tapi gue masukin. Itu fungsinya agar komunikasi kita tuh bisa berkesinambungan. Ataupun ada yang selanjutnya itu educate. Educate artinya memberikan informasi yang informatif gitu. Mungkin contoh seperti gue bilang sama Yosep Satria gitu kan. Yosep, kemarin ada gempa loh di Serang. Nah, gitu. Nah, itu fungsi dari komunikasi yang berkesinambungan. Jadi jangan cuma putus dalam satu komunikasi gitu. Atau starty. Starty artinya kalian memberikan dukungan dan lain-lain. Gitu. Jadi secara verbal communication ini ada 5 poin utamanya. Ada 3. Yang cares adalah komplimen. Jangan lupa selalu berbicara itu menyampaikan pujian. Yang ketiga, yang kedua adalah ask the golden question. Selalu menanyakan pertanyaan emas. Jadi kalau orang juga ditanyanya tidak sesuai dengan konteks, itu kan orang pasti malas gitu. Kalau kalian lagi bahas kalkulus terus tiba-tiba orang itu bahas anime, nah itu kan pasti nggak nyambung gitu kan. Itu jangan. Terus yang ketiga referral. Itu selalu untuk memperpanjang komunikasi bawa referensi dari pihak lain. Edukasi juga untuk biar ada komunikasi yang berkesinambungan juga dan starting. Nah, selanjutnya adalah tadi kan ada non-verbal komunikasi. Terus ada verbal komunikasi. Nah, selanjutnya adalah effective listening atau kemampuan untuk mendengarkan, listening ability. Gitu. Jadi, yang pertama, kalian itu ketika berbicara dengan orang, selain kalian menjadi pembicara, kalian juga harus menjadi pendengar. Karena kan nggak mungkin dalam satu kondisi kayak gue saat ini, gue ngobrol terus tapi nggak dapet feedback dari kalian, itu kan pasti nggak enak juga gitu. Makanya kenapa yang pertama dari tadi yang gue lakukan adalah pertama cara bagaimana agar komunikasi ini efisien, gue lihat wajah lawan bicara gue. Yaitu kalian gitu. Nah, kayak sekarang gue lihat si Arnelia lagi nyatet-nyatet gitu kan. Nah, ini gue bisa tahu nih, gitu. Ini lagi nggak pada ngapain gitu. Itu fungsinya. Jadi ketika lawan bicara kalian itu sedang berbicara, coba kalian lihat raut wajahnya dia. Apakah dia tertarik atau enggak dengan kondisi ketika kalian sedang berbicara. Selanjutnya adalah konsentrasi. Ketika
kalian mendengarkan dari lawan bicara kalian menyampaikan sesuatu, usahakan konsentrasi. Usahakan konsentrasi. Karena kenapa? Dengan kurangnya konsentrasi kalian, nanti apa yang disampaikan oleh lawan bicara kalian itu tidak akan terdengar. Dengan itu, maka kalian tidak akan paham dengan apa yang sedang kalian bahas. Jadi, dalam public speaking juga diperlukan cara untuk mendengarkan lawan bicara kalian. Nah, salah satunya adalah dengan konsentrasi ketika mendengarkan apa yang disampaikan. Kayak seperti sekarang, salah satunya adalah kalian sedang mencatat gitu kan. Itu untuk memindahkan apa yang disampaikan ke dalam catatan kalian. Terus hindari interupsi. Jadi kalau teman kalian lagi ngobrol, terus tiba-tiba kalian potong tengah jalan, nah itu salah berarti. Berarti kalian itu tidak menjadi pendengar yang baik. Maka dari itu kalian harus usahakan jangan sampai menginterupsi ketika lawan bicara kalian sedang berbicara. Itu. Terus yang keempat adalah jaga emosi. Karena jangan sampai karena teman kalian lagi ngomong, atau senior lagi ngomong, atau dosen lagi ngomong, terus tiba-tiba kalian emosi sama omongannya, nah itu bahaya juga. Berarti artinya kalian tidak menjadi pendengar yang baik. Jadi harus selesaikan dulu pembicara, senior, teman kalian, dosen, atau nanti penguji ketika TA gitu, ataupun nanti pas sidang magang. Nah itu usahakan selalu jaga emosi. Emosi kalian harus stabil sampai pembicaraan atau diskusi kalian selesai. Yang kelima, jaga sikap tubuh. Nah ini tadi sudah dibahas di dalam gesture. Terus ini yang paling penting. Hindari sikap lebih tahu. Karena walaupun mungkin kalian tahu, tapi sebisa mungkin agar pembicaraan itu menarik, kalian mengiyakan apa yang dia sampaikan. Sampai nanti mereka butuh feedback dari kalian. Gitu. Baru, oh ya sebenarnya sih saya tahu kalau kemarin di Serang gempa. Tapi kalau tiba-tiba dia baru ngomong nih, teman kalian baru ngomong, tahu nggak Hafiz, kemarin baru, oh iya gue tahu kok, loh gue belum selesai ngomong nih, tapi lu udah motong pembicaraan. Nah itu nggak bagus. Apalagi kalau nanti di depan senior, ataupun di dosen gitu kan, dosen lagi ngajar depan kelas, Bu Endang gitu kan, lagi ngajar depan kelas, terus kalian tiba-tiba potong, itu berani banget artinya kan. Nah itu sikap yang tidak boleh. Bahwa sikap lebih tahu daripada orang lain itu mungkin bisa kalian jalankan ketika proses diskusinya sudah selesai atau proses komunikasinya sudah selesai dan ada sesi tanya jawab. Kalau mungkin kalian lebih tahu, baru disitulah disampaikan. Kalau atau mungkin ada forum-forum yang disediakan untuk komunikasi diskusi itu, sampaikan di situ. Tapi kalau dia tidak butuh informasi itu, lebih bagus simpan sendiri. Jadilah pendengar yang baik. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan cara bagaimana kalian bisa memahami public speaking adalah dengan sering. Kalau tadi kan pertama non-verbal komunikasi, terus yang kedua ada verbal komunikasi, terus yang ketiga adalah listening ability, kemampuan untuk mendengarkan. Nah, yang selanjutnya adalah positive statement atau sering memberikan statement atau kata-kata yang positif. Nah, dengan ini fungsinya adalah agar kalian mudah untuk berkomunikasi. Karena sewajarnya semua orang itu nggak suka kalau dia diberi atau menerima sikap ataupun omongan yang negatif. Semua orang, gue bisa jamin. Walaupun dia karakternya mungkin jahat dan buruk dan segala macam, tapi gue berani jamin orang itu juga pasti tidak akan terima kalau dia diinformasikan atau menerima kata-kata yang negatif gitu. Maka dari kalian, usahakan selalu dalam tutur kata kalian ketika berbicara dengan orang lain, atau berdiskusi, ataupun bertemu, ataupun apapun, usahakan selalu gunakan kalimat yang positif. Contohnya apa? Ini seperti bisa dilihat di sini, itu ada kata hanya saja, sayang sekali, namun, kurang, cuma, cukup, agak, lumayan, tetapi. Nah, itu beberapa contoh kata yang bagi sebagian orang itu kayaknya ini
agak-agak mengarah ke negatif deh kata-katanya. Nah, yang paling aman sebenarnya kalau kalian itu pakai kata, kalau lagi diskusi sama orang, alangkah baiknya, akan lebih baik lagi, akan lebih menarik, akan lebih sempurna, alangkah sempurnanya. Ya ini sebenarnya kata-kata yang bisa kalian temukan di dalam bahasa Indonesia lah gitu. Jadi lebih positif kata-katanya dibanding kalau kalian pakai yang kayak tadi gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Gitu. Jadi usahakan ketika kalian berbicara dengan orang, gunakanlah selalu kata-kata yang memberikan statement positif. Karena dengan itu mempermudah kalian untuk berkomunikasi dengan mereka. Gitu, oke? Nah, ini contohnya tadi. Jadi ada yang harus kalian pelajari dan pahami adalah nonverbal dan verbal komunikasi. Terus ada 3P, terus ada care study, ada listen ability, ada positive statement. Tuh. Nah, caranya kalian untuk bisa berkomunikasi secara umum, secara sosial, itu kurang lebih yang pertama ini hindari kebiasaan sok. Nah, itu salahkan omeli kritik ketika kalian berdiskusi dengan siapapun. Gitu kan. Atau selanjutnya selalu memberikan penghargaan yang jujur dan tulus ketika berkomunikasi sama teman. Jadi dengan ini sebenarnya selain membuat komunikasi kalian dengan pendengar juga jadi berkesinambungan terus-menerus, kalian juga secara tidak langsung membangun karakter yang baik untuk diri kalian sendiri gitu. Karena dengan ini kalian jujur terhadap diri kalian, terus membangun keinginan dan kemauan untuk berhasil dalam diri ini seperti yang tadi gue bilang. Terus usahakan selalu perhatian, senyum, sama yang tadi orang itu paling seneng kalau namanya dipanggil. Gitu. Kayak sekarang nih, Miko Aryadi kayaknya bentar lagi mau tidur nih. Matanya udah kriip-kriip. Gitu. Itu salah satu contoh bahwa kalau kita ngobrol sama orang, kalau disebut namanya, itu dia senang. Gitu. Karena kenapa? Bahwa nama bagi orang itu kalau disebut adalah bunyi yang paling merdu dan paling penting dalam segala bahasa. Jadi kita paling senang, ataupun mungkin kalau kita lihat ada orang yang namanya mirip-mirip sama kita dipanggil, kita pasti senang juga gitu. Itu. Jadi usahakan kalau kita ngobrol sama orang, usahakan nyebut namanya. Terus yang tadi, jadilah pendengar yang baik. Doronglah orang lain untuk berbicara banyak tentang dirinya sendiri. Jadi kalau kalian ingin sukses dalam public speaking, selain kalian pelafalannya baik, cara gesturnya baik, dan segala macam, ketika kalian menjadi pendengar yang baik, itu pun salah satu bagian dari bagaimana cara kalian berbicara dengan banyak orang gitu di depan umum. Kalau kalian lebih juga bisa mendengarkan omongan dari orang lain, orang akan memberikan apresiasi yang tinggi untuk kalian. Gitu. Terus yang ke-8, berbicara sesuai dengan minat orang. Jadi contoh, kalau kalian berbicara sama orang, ternyata kalian lihat, oh pembicaraan ini kayaknya sudah tidak sesuai dengan minat orang ini, sudah rubah topik pembicaraannya. Karena itu artinya kalian tidak akan berhasil ketika kalian terus menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan itu. Artinya pendengar kalian itu tidak mau mendengarkan. Gitu. Salah. Nah, salah. Mana? Potong. Satu lagi mana? Nah, ini dia. Yang terakhir, coba kenapa dia balik lagi? Nah, ini dia. Cobalah dengan sejujurnya membuat orang lain merasa dirinya penting. Jadi, ini sebenarnya cara bagaimana kalian ketika berkomunikasi adalah orang itu kalian buat dia merasa penting ketika kalian berbicara. Gitu. Nah, ini dengan 9 rumus ini, itu akan memperkuat hubungan kalian dengan lawan bicara kalian untuk menjadikan lawan bicara kalian itu menjadi lebih dekat. Seakan-akan seorang teman lah gitu ketika berbicara. Oke, itu ya. Untuk dari bagaimana cara kalian untuk mengetahui public speaking. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara berbicara dengan lawan bicara kalian. Jadi yang harus kalian pahami adalah latar belakang lawan bicara kalian itu pun menjadi salah satu hal yang penting yang harus kalian ketahui.
Gitu. Karena latar belakang orang itu tidak bisa kita pukul rata untuk berbicara dengan orang. Ini kayaknya ada suara yang masuk dari siapa ya? Oke. Latar belakang lawan bicara. Yang pertama adalah kalian itu harus membagi, kalian itu bicara dengan siapa. Apakah kalian berbicara dengan senior, dengan pasangan kalian, dengan dosen, pimpinan organisasi, dengan ketua angkatan kah, atau dengan siapa, dengan mentor, orang akademis, mungkin di kalau di lab mungkin asisten lab gitu, atau teman sebaya kalian dan lain-lain. Nah, itu menjadi salah satu poin yang perlu kalian perhatikan ketika kalian berkomunikasi. Jadi perhatikan lawan bicara kalian. Karena dengan itu kalian bisa memahami sebenarnya kalian itu berkomunikasi dengan siapa. Gitu. Dan juga mempermudah kalian untuk menyampaikan informasi-informasi. Gitu. Karena kan nggak mungkin kalian berbicara sama dosen atau dengan teman kalian yang sebaya, satu angkatan, nggak mungkin disamain kan. Itu salah satu yang perlu kalian pahami juga. Oke. Nah, terus juga selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana cara kalian berpakaian. Yang tadi sudah dibahas di atas ya. Jadi cara berpakaian juga penting. Jadi kalau memang kalian ini sedang di kampus, ya pakai pakaian yang sewajarnya di kampus. Kalau kalian sedang di rumah, ya pakai pakaian sewajarnya di rumah. Atau sedang acara-acara formal kayak sekarang, itu kalian pakai alma mater semua. Gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan dengan cara berpakaian kalian. Oke. Selanjutnya sebenarnya ini gua ada beberapa kuesioner. Tadi juga gue udah nyampein ke panitia bahwa ini sebenarnya untuk membantu dari masing-masing diri kalian. Ini para peserta dan juga mungkin panitia kalau mau juga. Sebenarnya untuk memahami sebenarnya kalian itu kalau di dalam tahapan komunikasi, kalian itu masuk dalam apa sih? Karena secara umum sebenarnya, secara umum manusia, ini secara umum ya, kebagi menjadi 4 diagram. Ya bisa jadi ada juga lebih, tapi secara umum itu kebagi menjadi 4 diagram. Yang pertama adalah suportif, yang kedua adalah emotif, yang ketiga adalah direktif, yang keempat adalah reflektif. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu, oh orang gue tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Nah, apakah gue orang emotif? Apakah gue orang suportif? Apakah gue reflektif atau direktif? Nah, jadi gue udah nyediain sebenarnya, ini kuesioner, nanti dibantu sama teman-teman panitia untuk kalian isi dan kalian pelajari sendiri. Nanti mungkin dikumpulin ya sama panitia ya. Nah, jadi dengan ini nanti kalian akan ketahui bahwa sebenarnya ketika kalian isi ini contoh nih ya, contoh bahwa dalam model gaya komunikasi, dalam indikator dominasi, kalau indikator dominasi itu yang ini nih, yang garis di tengah tuh ada dominasi rendah. Sebentar, gua pakai. Oh, nggak bisa. Sebentar nih, gimana cara masukin? Nah, ini dia. Kenapa nggak ada? Mana nih? Oh, oke. Loh, kok dia tidak masuk ya? Nih. Ini spidol gue nggak bisa kelihatan nggak? Oh, warnanya kok putih sih? Merah. Nah, ini nih. Bisa kelihatan kan? Nah, ini garis dari kalau tadi Nah, kalau seandainya kalian mengisi di sini nih indikator dominasi, maka nanti kalian pada momen di sini kalian akan tahu kalian sebenarnya di garis mana gitu. Ketika kalian sudah mengisi dari data ini. Ini kalian akan lihat nanti perhitungannya
gitu. Kalian lebih banyak di angka mana nih? Jadi dari situ akan kelihatan rata-ratanya. Oh, ternyata gua kalau dari sisi dominasi gua di angka 4. Oke, 4. Nah, selanjutnya kalian akan nanti isi juga ini. Nanti ini masuk ke dalam indikator sosial. Nah, nanti dari indikator sosial ini akan kelihatan, oh, kalian di sosial tuh ada di angka berapa? Oh, ternyata gua di angka 2. Nah, berarti kalian tadi dominasinya di 4, terus sekarang di 2, berarti kalian orangnya direktif. Atau nanti kalian ngisi kalian di mana nanti itu. Nanti itu slide ini akan dibagikan oleh panitia agar nanti kalian bisa isi, terus nanti kalian rata-ratain paling banyak di angka berapa, nanti itu akan menjadi poin yang bisa kalian highlight. Dengan itu nanti kalian bisa tahu sebenarnya kalian masuk dalam grouping apa. Dan juga dengan ini, dengan bantuan ini kalian ketika mengetahui, oh ternyata gue masuk bagian suportif, oh ternyata gue masuk bagian emotif. Nanti ada cara-caranya. Nah, contohnya seperti ini. Ntar gue hapusin dulu yang ini. Oke. Oke. Nah, masuk ke dalam penerapan public speaking-nya. Jadi, ketika kalian sudah tahu atau kalian tahu nih teman kalian, ini dia orangnya apa? Oh, apakah dia emotif kah atau apa? Nah, contohnya seperti ini emotif. Ketika kalian ketemu sama teman kalian yang dia ternyata emotif, masuk dalam kategori emotif, maka sebaiknya yang Anda lakukan ketika berbicara sama dia adalah, pertama, kalian itu harus memperlihatkan bahwa kalian mengagumi atau menyukainya. Kenapa? Karena orang yang emotif artinya lebih mementingkan perasaan emosinya. Jadi kalau kalian berdiskusi sama dia dan menunjukkan sikap emosional gitu ya, kalian bersikap emosional sama mereka, mereka senang sekali untuk berbicara sama kalian. Ya mungkin bagi cowok-cowok ini mungkin juga bagian dari cara kalian untuk bisa ngomong sama cewek ya, gitu. Tuh, yang pertama adalah memperlihatkan bahwa Anda mengagumi dan menyukainya. Terus yang kedua, berlaku optimis, menciptakan suasana yang bergairah dan menunjukkan sisi positif Anda. Artinya bergairah bukan berpikiran macam-macam ya, maksudnya bersemangat lah gitu ketika berdiskusi. Terus memuji mereka secara pribadi dan tulus, sesering mungkin menyebutkan keberhasilan dan kemajuan mereka. Ini ketika kalian berdiskusi atau mengetahui nih contoh lawan bicara kalian orangnya emotif gitu. Nah ini contohnya. Kayak mungkin kalau gue lagi bicara sama Fahlur Rozi, oh ternyata dia orangnya emotif. Oh berarti gue akan banyak untuk menciptakan atau mengagumi, mengagung-agungkan atau berdiskusi secara tulus sama dia gitu. Nah itu gitu. Terus juga mendukung perasaan mereka dalam keadaan yang memungkinkan. Nah ini biasanya bagi mahasiswa nih, kalau orangnya suka banget disupport sama teman-teman, nah berarti dia itu orangnya emotif sebenarnya. Terus membuat variasi dan menghindari pengulangan kalau ngomong sama dia. Jadi kalau ngomong sama orang emotif itu jangan diulang-ulang. Karena biasanya kalau kalian ngulang-ulang ngomongnya, ini yang biasa terjadi. Ini memang rata-rata yang masuk bagian emotif itu perempuan sih. Tapi ada juga laki-laki yang seperti ini. Jadi kalau kalian ngomongin ulang-ulangin terus, pasti bosen gitu kan. Nah, itulah yang terjadi dengan orang emotif. Kalau kalian menghadapi seperti itu, berarti kalian tahu itu dia orangnya emotif. Nah, maaf Bang, waktunya ya. 4 menit lagi. Oke ya, 4 menit lagi ya. Sebelum tanya jawab ya. Ini tinggal 2 slide lagi sih. Kan tinggal 2 slide lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau kalian komunikasi dengan direktif, yaitu memperlihatkan kepada mereka bahwa ada kemampuan atau kesempatan baru. Nah, orang tuh biasanya dia suka tuh kalau kalian ketemu sama orang direktif ditunjukin seperti itu. Nah, terus harus secara komunikasinya tuh harus secara bahasa yang rasional dan fakta. Karena kalau yang tidak penting itu biasanya orang direktif tuh mudah bosan gitu untuk kalian ketika berdiskusi. Terus membiarkan mereka bertindak sendirian. Jadi orang direktif tuh sukanya dia melaksanakan sesuatu tuh dengan kemauannya sendiri gitu. Mau ngelakuin ini sendiri. Nah, itu ciri-ciri orang yang direktif gitu. Terus suka memberikan saran gitu. Nah, itu ciri-ciri orang direktif. Nah, ini orang reflektif. Artinya caranya untuk bisa berkomunikasi dengan orang reflektif adalah mendekati mereka dengan cara yang tidak langsung dan tidak mengancam. Ini biasanya lewat perantara lah gitu kita komunikasi. Terus memberitahu mereka mengapa dan bagaimana dengan memperlihatkan pertimbangan akal sehat. Jadi dia suka
berbicara dengan dirinya sendiri. Sebenarnya itu orang-orang reflektif. Butuh masukan, tapi setidaknya nanti dia memutuskan sendiri. Terus secara taktis memberikan penjelasan dengan bantuan umum yang Anda perlukan. Nah, ini ciri-cirinya lah. Nanti ini modul ini akan dipegang oleh panitia. Nah, yang penting kalian itu harus mengclustering dulu sebenarnya kalian orang seperti apa. Nanti dengan itu kalian mempermudah untuk komunikasi. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah orang suportif. Jadi orang suportif itu caranya kalian berbicara sama dia adalah menunjukkan bagaimana gagasan Anda dapat menimbulkan resiko. Terus memperlihatkan pertimbangan akal sehat serta memberikan data dan bukti. Memperlihatkan perhatian Anda kepada mereka. Mengakui sikap mereka. Nah, ini kira-kira kalau ngomong sama orang suportif itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah, itu kan tadi dari clustering untuk mengetahui siapa sebenarnya lawan bicara dan bagaimana cara kalian berbicara sama orang lain, mengclustering mereka, apakah dia direktif, suportif, emotif, atau tadi reflektif gitu. Nah, tapi seandainya kalian sedang ngobrol terus lawan bicara kalian melihat jam terus-menerus, tidak bertanya satu hal pun, melihat ke arah jendela, terus-menerus melihat barang yang ada di tempat lain. Nah, itu artinya kalian harus berhenti untuk berbicara dan waktunya untuk mendengar. Oke, sekian dari gua. Informasi yang ingin gue sampaikan seperti itu. Jadi sekarang waktunya gue berhenti dan mendengarkan kalian berbicara. Oke, sekian dari gue materinya untuk public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat gue kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat sekali nih buat public speaking, apalagi di dunia organisasi gitu. Sebelumnya kan tadi belum kenalan nih di awal nih, Bang Abdurrahman Ibrahim ini dari angkatan 2009, ya Bang ya? Masih aja lu basa-basi. Biar kenal Bang, beliau ini ketua himpunan tahun 2009. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh, satu hal lagi yang belum gue sampaikan tadi. Iya Bang. Gue ketua LDO loh. Ketua LDO? Iya. Ketua LDO 2000. Iya, 2010 berarti Bang. Iya, 2010. Nah. Ketua LDO, ketua himpunan. Makanya, apakah ketua LDO sekarang akan menjadi ketua himpunan? Oh, kita tidak tahu. Mungkin teman-teman peserta ada yang ingin bertanya? Ayo, angkat tangan. Ayo. Ada hadiahnya nggak nih kalau ada yang mau nanya? Hadiahnya nanti Bang di akhir kita nyari peserta yang interaktif gitu, yang aktif lah di seminar ini. Hadiahnya apa? Bisa foto bareng gitu? Ada nanti dari panitia udah nyiapin. Mungkin dari teman-teman peserta ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin kalau bingung angkat tangan, nyalain aja mic-nya. Ya, Miko dipersilakan. Miko Aryadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nama saya Miko Aryadi, NRP saya 11518000020. Ya. Bang, saya mau tanya. Oke. Gimana sih Bang jadi pembicara yang berkarisma gitu Bang, yang ditunggu-tunggu sama orang-orang banyak? Waduh. Pertanyaannya mantap sekali. Gitu aja, Bang. Mungkin bisa langsung dijawab, Bang. Langsung dijawab aja ya? Iya, langsung jawab aja. Oke. Jadi sebenarnya terkait dengan bagaimana caranya jadi pembicara yang berkarisma. Yang pertama sebenarnya yang harus dipahami adalah harus pahami dulu kata karismanya sendiri. Gitu. Jadi karisma itu adalah aura sebenarnya. Aura apa sih disebutnya ya? Jadi aura elegan lah atau apa ya bahasa ini. Tapi setidaknya kalau cara menjadi pembicara yang berkarisma, yang pertama adalah kalian harus percaya diri dulu. Itu paling penting. Karena cara menjadi karisma itu kan menjadi pembicara yang berkarisma itu ketika kalian bisa memberikan aura kalian kepada audiens kalian. Nah,
itu ketika aura dari pembicara itu sampai ke audiens, itu udah pasti kalian berkarisma. Tapi sebelum kalian memberikan itu, yang paling awal adalah kalian harus percaya diri dulu ketika berbicara di depan umum. Jadi, cara untuk menumbuhkan percaya diri itu dengan cara tadi. Yang pertama adalah kalian harus menguasai kemampuan non-verbal komunikasi. Jadi, kalian harus menguasai diri kalian dulu sebelum kalian menyampaikan informasi kepada umum. Itu. Gitu. Karena kalau kalian sendiri aja tidak pede atau merasa kurang percaya diri, gue berani jamin para pendengar kalian itu pasti akan merasa kurang. Gitu. Karena lihat ini ngapain sih nih pembicara, dia aja sendiri nggak pede, jalan terus ngobrol garuk-garuk kepala, gitu kan. Terus kepalanya geleng-geleng segala macam. Nah, itu. Jadi yang paling penting adalah kalian harus pede dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kalian harus menguasai topik dari pembicaraan yang ingin kalian sampaikan. Gitu. Karena contoh nih, lu udah pede untuk tampil di depan umum. Tapi ternyata materi yang dibawain tuh nggak sesuai. Kayak contoh, lu sebenarnya bidangnya adalah IT nih, saat ini kan, informatika gitu. Tapi tiba-tiba, lu ngobrol di depan umum, yang ternyata sedang membahas arsitektur gedung bertingkat. Nah, itu kan materinya pasti berbeda. Pasti kalian tidak akan bisa menguasai materi tersebut. Ya, kecuali mungkin ada pembelajaran dan lain-lain ya. Jadi, selain kalian pede, kalian harus paham dengan materi yang ingin kalian sampaikan. Komunikasikan dengan lawan bicara ataupun audiens kalian. Terus yang ketiga, memang berpengaruh juga bahwa jam terbang. Jam terbang itu adalah ketika kalian sering untuk bicara depan umum, ataupun sering berkomunikasi dengan orang, itu mempengaruhi juga. Jadi, selain percaya diri, terus tadi apa? Yang kedua materi, memahami materi. Yang ketiga adalah jam terbang. Jadi kalau kalian sudah menguasai 3 ini, harusnya kalian sudah menjadi pembicara yang berkarisma. Karena bayangin aja, kalau kalian bahas satu materi secara berulang-ulang, pasti kan sudah di luar kepala kan? Ketika hal itu sudah di luar kepala, itu pasti kalian akan datang dengan sendirinya dan komunikasi kalian dengan audiens pasti tidak akan ada rasa gugup dan lain-lain. Dengan itu memudahkan kalian untuk memberikan informasi kepada audiens. Dengan itu pasti feedback dari audiensnya merasa, oh ternyata ini yang disampaikan. Jadi tolak ukur dari kalian berkarisma atau tidak memang dari tampilan dan juga cara dari audiens menangkap dari informasi yang kalian sampaikan. Gitu kira-kira jawabannya. Oke Bang, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Oke, ada lagi nggak? Yuk, bertanya. Kalau nggak salah tadi kalau banyak nanya dapat handphone ya? Aduh. Oh, bukan. Amin, Bang. Ada yang bertanya lagi? Dipersilakan. Halo, nanya nih Bang. Ya. Ini Ya, siapa? sebutin nama dulu. Siapa yang nanya? Fadil ya? Farhan Fadil. Di gua kelihatan Halo. hidungnya doang. Iya. Nah, Halo. ini baru kelihatan mukanya. Nah, Ini. ya. Nama saya Farhan Fadil. Ya, nggak boleh. Halo. Iya, halo. Mm. Langsung pertanyaannya. Sinyal kayaknya, Bang. Koneksinya putus. Mungkin dia nanya di mana beli paket internet yang stabil kali. Ya Allah, mukanya Halo. lagi serius gitu lagi dia. Halo Farhan. Halo Bang. Ini Ya, masalah halo. koneksi tadi barusan. Ya, Ya ini, nama saya Farhan Fadil. NRP-nya 115-18-00065. Ini Bang mau tanya, tadi kan sempat disinggung juga masalah penampilan. Nah, untuk public speaking tuh kira-kira mungkin penampilan buat first impression aja kali ya.
Nah, Iya, kira-kira betul. tuh berapa pengaruhnya sih tentang penampilan itu? Sedangkan kan masalah penampilan kayak banyak orang yang nyaman, misalnya dia pakai sepatu kets emang yang lusuh, atau emang dia pakai celana sobek, atau rambutnya aut-autan kayak gimana, tapi penguasaan materinya bisa jadi ya sangat melampaui batas gitu. Kayak misalnya contoh budayawan Sujiwo Tejo gitu misalnya. Kayak gitulah. Kira-kira eh, masalah penampilan ini bergunanya ya berpengaruh berapa persen gitu kira-kira. Iya. Gitu sih. Nah, Gitu, Bang. oke. Thank you Fadil ya. Fadil kan dipanggil, soalnya gue lihat ada Muhammad Fadil juga. Beda. Panggil orang. apa aja Bang, boleh? Oke, apa aja. Hai. Kan dia sendiri yang bilang. Oke, jadi gini. Terkait dengan penampilan berapa persen mempengaruhi. Jadi gini, sebenarnya kan tadi disinggung first impression ya. Jadi first impression itu artinya adalah cara orang ngelihat lu pertama kali sebelum ketemu sama lu dan baru pertama kali kenal sama lu. Nah, sebenarnya itu terkait nanti akan ada turunan lagi sebenarnya, itu terkait lagi nanti dengan karakter. Itu kembali ke karakter. Jadi, kalau lo mau ketemu orang, lo kan pasti tahu nih, yang tadi pembahasan terkait dengan lawan bicara kalian kan. Ketika kalian bertemu dengan lawan bicara, karakter apa yang ingin kalian tanamkan di otak lawan bicara kalian ketika bertemu? Itu dulu yang harus diketahui. Karena contoh, kenapa tadi sempat disinggung si Sujiwo Tejo? Karena orang ketika bertemu sama dia pertama kali, karakter yang ingin dia tanamkan ke orang yang ingin jadi lawan bicaranya adalah dia tuh seorang seniman gitu. Gitu. Jadi jangan lihat dia dari penampilannya, tapi lihatlah dari karyanya. Itu yang ingin sebenarnya dia sampaikan. Kenapa dia nggak peduli dengan penampilannya, tapi dia lebih ingin orang melihat dia dari cara dia menyampaikan karyanya. Nah, tapi kalau kalian, ini kan sebenarnya mahasiswa. Makanya tadi kalian harus memperhatikan dengan siapa lawan bicara kalian. Karena dengan itu, ketika first impression kalian bertemu dengan orang itu akan menjadi bagian yang paling diingat oleh orang itu ketika bertemu gitu. Kayak seperti ini, gue tadi kan barusan si Fadil nanya kan. Nah, first impression yang terlihat, yang teringat dari gue adalah si Fadil ini anaknya tempatnya adalah sulit internet, makanya jaringannya putus-putus gitu. Nah, itu bagian dari first impression gitu kan jadinya. Nah, ataupun nanti ketika kalian ketemu, mungkin datang ke kampus pakai sendal Keds, pakai sepatu Keds, baju casual dan segala macam, tapi mau ketemu sama rektor. Nah, first impression yang akan muncul di dalam benaknya si rektor tersebut ataupun mungkin kaprodi bahwa oh ternyata kalian orangnya begini gitu. Jadi kalian itu sudah akan dinilai oleh lawan bicara kalian. Makanya kenapa ketika bertemu dengan orang yang baru kalian temui, kalian harus mengatur dulu, menyiapkan sebenarnya karakter apa sih sebenarnya yang kalian mau tanamkan di dalam pikiran orang itu terhadap kalian gitu. Nah, contoh gue itu ketika ketemu sama orang, gue ingin orang itu ketika berbicara sama gue, melihat gue dalam pandang profesional, dalam serius. Artinya, gue harus merubah seluruh penampilan gue seperti orang yang mau serius berbicara. Karena dengan itu, ketika first impression orang itu melihat gue, oh ini orang ini serius. Berarti nanti pembicaraan gue selanjutnya akan selalu dianggap serius. Begitupun kalau kalian, contoh nih, ada yang mau ketemu sama ceweknya gitu kan. Kalian mau ke rumah cewek gitu. Mau ke rumah pacar. Atau jangan pacar lah, ya gebetan lah gitu kan. Tapi pakaian kalian lusuh dan segala macam. Pasti di cara pandang si cewek tersebut ngelihat kalian pasti akan diturunkan nilainya karena ya kecuali mungkin ceweknya juga suka seperti itu ya. Tapi kan rata-rata memang sukanya tuh yang bersih, rapi, dan segala macam. Nah, kenapa cara berpakaian itu penting? Ya karena itu. Karena ingin menanamkan karakter apa yang ingin kalian tanamkan. Jadi,
kalau ditanya berapa persennya, itu tergantung dari lawan bicara kalian. Gitu. Jadi mungkin Fadil kalau memang merasa ingin bicara sama senior atau sama teman sebaya, ya itu sih mungkin bebas aja. Tapi ketika sama dosen ataupun sama orang tua pacar gitu, nggak mungkin kan pakaiannya berantakan. Karena kenapa? Itu yang ingin ditanamkan di dalam benak si lawan bicara kalian tersebut. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa persennya sih itu tentatif, sesuai dengan kebutuhan. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Pertanyaan terakhir nih sebelum memasuki waktu Cewek asar. dong. Cewek satu nih. Iya. Ntar gue disikat feminis lagi. Karena kenapa cewek semua yang bilang. Kita harus adil. Terus adil. Yang cewek? Biasa kalau emang kayak gini sih yang cewek sih agak-agak takut-takut sih nanya juga. Agak malu Bang. Nggak takut sih, malu mungkin. Iya. Tiana mungkin mau nanya. Iya nih Tiana dari tadi ketawa-tawa mulu nih. Ya udah mau nanya Bang. Nah, gitu. Harus dipancing emang. Ya, mau nanya apa silakan Tiana. Boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tiana Maharana. NRP-nya 115 18 000 74. Mau nanya, kalau buat orang yang tipenya introvert gitu, dia kan pasti bakal susah ya buat public speaking atau bicara depan orang. Mungkin Abang tahu nggak cara yang paling efektif buat tipe orang yang kayak gitu biar bisa lancar belajar di depan orang itu? Oke. Silakan Bang, dijawab kalau jelas. Apa perlu diulangi lagi? Oke, paham. Jadi, ya sebenarnya kan ada orang introvert, extrovert, dan lain-lain lah gitu ya. Nah, untuk orang introvert ini memang punya kendala dalam bagaimana cara dia berbicara di depan umum. Nah, yang paling mudah sebenarnya untuk orang introvert adalah bukan dari cara bagaimana dia berkomunikasinya. Mungkin harus dimulai dari bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu bukan secara lisan dulu. Gitu. Jadi memang harus dibuat bertahap. Gitu. Jadi untuk orang introvert, cara paling mudahnya adalah lewat yang tadi nonverbal komunikasi. Jadi mungkin kalian mesti belajar bagaimana cara mengatur pola raut wajah, gestur kalian dan segala macam. Mulai dari situ gitu. Karena untuk menumbuhkan jiwa untuk bisa berbicara depan umum bagi orang introvert itu kan ada kesulitan tersendiri ya, karena itu kan masalah kejiwaan sebenarnya. Bagaimana cara mungkin ketakutan ketika ada di depan umum dan segala macam. Cara paling mudah mungkin dari kalian mengatur bagaimana cara berkomunikasi secara nonverbal dulu. Terus yang kedua, dibuat bertahap untuk berkomunikasi, jangan langsung dengan halayak ramai dulu. Jangan dulu. Jadi mulai bertahap, mulai mungkin berbicara sering komunikasi dengan 1-2 orang, terus usahakan juga pembicaraannya jangan pendek-pendek. Kalau bisa atur bicaranya mungkin agak dipanjangin. Tadi kan sudah ada beberapa poin cara bagaimana memanjangkan pembicaraan kan gitu. Nah itu mungkin mulainya dari situ. Karena kenapa? Karena introvert itu kan masalah kejiwaan. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara penerimaan jiwanya sebenarnya. Nah, jadi kalian harus membiasakan diri dulu sebenarnya. Untuk yang merasa, gue introvert nih. Nah, tapi kalian pengen gitu bisa berbicara depan umum. Nah, caranya adalah ya harus bertahap. Gak bisa tuh orang introvert tiba-tiba dimasukin langsung di depan umum gitu. Atau orang introvert suruh ngomong depan kelas. Wah, itu sih pasti kacau sih. Itu sih pasti kacau. Jadi, kalau kalian tahu bahwa ada teman kalian yang introvert, caranya adalah ajak ngomong dulu bertahap. 1-2 orang ngobrol. Ajak main, keluar. Jangan dia selalu di dalam kosan atau di rumah mulu. Gitu. Jadi proses agar dia sampai bisa menjadi pembicara di depan umum itu harus bertahap.
Gitu. Jadi kalau langsung gitu nggak bisa. Jadi yang pertama adalah dia harus mengerti dulu cara berkomunikasi secara nonverbal. Karena mungkin dia malas atau segala macam. Terus yang kedua, biasain dia terbuka sama orang. Jadi harus mau untuk berdiskusi. Yang ketiga adalah jangan sampai dia langsung ditaruh di tempat yang ramai orang, buat bertahap. Mungkin 1-2 orang dulu ngobrol dan segala macam. Sampai dia nanti percaya dirinya tumbuh untuk berbicara, baru banyak orang yang introvert tapi dia bisa ngomong di depan umum. Ya, yang paling umum kita tahu itu Raditya Dika. Raditya Dika itu kan introvert gitu. Tapi kalau dia lagi stand up comedy, itu dia luwes banget gitu kan. Gitu. Gitu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Bang atas semua jawaban pertanyaan tadi. Nanti tentunya akan dikasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dong, Bang, sebelum kita sudahi ini. Ini kenapa jadi si Bayu deh yang putus-putus? Padahal yang tadi sinyalnya putus-putus si Fadil. Yang device-nya penyampaian wifi, soalnya wifi di rumah banyak yang pakai di rumah. Iya. Mungkin sebelum ditutup ada pesan atau apa Bang buat angkatan 2018 ini? Oke. Ya, harapan gue sebenarnya buat teman-teman 2018 ini kan secara keseluruhan materinya sebenarnya bagaimana cara kalian bisa berbicara depan umum. Dan ini sangat-sangat sebenarnya simple sekali. Tapi memang hal ini akan menjadi sulit ketika tidak pernah dijalankan. Nah, caranya adalah agar kalian bisa menguasai publik, kalian itu harus sering berulang kali menjalankan ini, gitu. Kalian harus sering untuk komunikasi dan lain-lain. Karena kalau kalian tidak pernah menjalankan ini, menerapkan tadi proses-proses tadi, pasti akan sulit. Nah, kegunaannya adalah ketika nanti kalian megang himpunan, yang kita sama-sama harapkan mudah-mudahan 30 orang ini megang himpunan ya. 30 kan ya? 30 benar nggak sih? 29 Bang yang ikut. Loh, ini nama yang ada di gua ada 30 orang. Soalnya sama panitia juga Bang, ada yang masuk. Oh, sama panitia. Oke. Jadi harapan gua ketika nanti 29 orang ini megang himpunan, harapan gua kalian harus menjadi corong. Gitu. Karena kenapa? Namanya himpunan ini kan adalah kumpulan dari orang-orang. Gitu. Kan kita sebut himpunan itu kan organisasi lah ya, organisasi HMIF. Jadi kalian itu harus menjadi corong dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di HMIF. Termasuk juga untuk 2017 juga ini maksudnya. Bukan cuma untuk 2018. Jadi kalian itu harus punya kemampuan berbicara dengan junior kalian, dengan teman sebaya kalian, dengan anak himpunan lain, dengan senior, dengan dosen, dan dengan mungkin mahasiswa-mahasiswa lain di luar dari kampus. Gitu. Karena itulah fungsinya himpunan. Gitu. Jadi harapan gue ketika kalian sudah masuk dalam organisasi himpunan, kalian harus bisa berkomunikasi secara publik dengan banyak orang. Kalian harus bisa mengeluarkan ide-ide liar kalian. Gitu. Karena namanya himpunan itu harus sering berdiskusi gitu. Tapi kalau orang yang diajak diskusinya nggak ada ya kan repot juga. Gitu. Itu sih saran gue. Oke ya. Oke, mungkin Bang. dari ketua acara mungkin ada yang mau ditambahin nggak? Benar. Kalau dari saya sih mungkin nanti penyampaian tugas-tugasnya aja ya Bang ya. Lalu cari aman lu ya. Kagak mau banyak ngomong lu ya. Enggak Bang, ini waktunya juga udah lewat. Terus kuota yang lain juga banyak yang ngeluh Bang tadi kuotanya gitu. Oke. Ya udah, sekian dari gue. Bang Abdurrahman Ibrahim satunya. Mungkin bisa ditutup Bang sesi kedua ini. Ya moderator dong, tutup masa gue. Maksudnya tadi buka materi nih, sekarang nutup materi dan nanti saya lanjut gitu.
Oke, jadi ya mungkin itu sih sekian yang mau gue sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada tugas yang tadi, sebenarnya bukan tugas, itu lebih ke arah pengenalan apakah kalian mau tahu diri kalian itu sebenarnya seperti apa. Kalau kalian mau tahu, diisi aja jawabannya, nanti kalian akan tahu. Dengan itu kan memudahkan kalian, mungkin ada yang mau komunikasi atau mungkin mau cari gebetan juga dan segala macam dengan himpunan lain gitu kan. Caranya kalian ngomong gimana, kan kalian bisa tahu. Gitu. Karena kalau menurut yang sekarang lagi ngetren sebenarnya adalah istilah kalau lo lucu, lo pasti punya cewek. Kalau lo bisa ngomong, lo pasti punya cewek. Atau lo pasti punya pasangan. Gitu. Jadi caranya lah bagaimana cara kalian biar bisa berkomunikasi. Gitu. Itu sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, selanjutnya Salam. akan saya serahkan juga penyampaian tugasnya. Oke. Gue keluar ya dari sini ya. Iya, Bang. makasih ya Bang. Oke, yuk. Iya bang. Salam. Thank you, Bang. Thank you. Ya, kepada Angga dipersilakan. Langsung aja nih ya buat tugasnya. Tadi gue bilang bakal ada tugas. Jadi, kita hari ini ada berapa materi? 2 materi. 2 Bang. Sama apa? Leadership. Itu leadership. Nah, kalian untuk materi leadership kan pasti tadi ada yang ngerangkum dong atau nyatet poin-poin segala macam. Nah, itu gunanya untuk tugas kalian. Bikin resume kayak semacam rangkuman gitu. Ngerti kan resume? Jadi yang kalian tulis itu yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Givari. Paham? Itu tugas pertama. Bang. Nah, tugas kedua itu masih dari Bang Givari ya tadi ya. Itu jadi beliau minta follow IG pemasarannya ya. Namanya itu G Foundation, nanti gue share ke Palunya, Palu 18 deh. Nanti kalian follow IG-nya ya, itu buat bantu Bang Givarinya. Terus, selanjutnya untuk materi public speaking nih, yang tadi nih. Bang Abdurrahman Ibrahim. Sama, resume juga. Tapi materinya public speaking. Oke, sama kan? Nah, tugas 2 dari Bang Baim tadi, itu kan tadi bikin tahu itu kuesioner tuh. Nah, itu nanti kalian isi. Jadi tugasnya dari leadership ada 2, resume sama follow IG. Yang kedua, public speaking juga ada 2, resume sama kuesioner. Kuesioner nanti gue kirim ke Palulu juga. Nah gitu aja, kalau masih ada yang kurang jelas, nanti Palulu yang gue kontekin. Ini biar kita cepet, kuotanya juga sayang nih kalau lama-lama. Ya. Jelas? Buat kalian hari ini tadi reportan kalian aman bisa 75 ya besok kembali. Bang, mau tanya Bang. Ya. Ngeresumenya tuh diketik di Word ya? Di Word. Oh iya, di Word. Di Word, ditulis tangan. di Word, ketik di Word. Ketik di Word. Nanti ngirimnya kemana, gue kasih Palulu aja deh. Ya. Bang, mau nanya Bang. Nanti bakal dikasih tahu Mas Fitya. Apa-apa. Itu resumenya pakai bahasa sendiri apa gimana Bang? Apa pakai yang tadi didengar? Pakai bahasa sendiri ya. Kan ya depan ya. Apa-apa? Resumenya pakai bahasa sendiri apa pakai yang didengar tadi aja? Bahasa sendiri, resume kalian bikin Pakai bahasa sendiri. Oke Bang. apa yang kalian dapat itu kalian tuangin lagi. Jadi masing-masing pasti beda dong. Kalau sama kelihatan pasti. Besar siapa? Ada lagi? Besok jam berapa? Oh, dikumpulinnya nanti aja deh. Di Malvin. Ayo Bang, Mawat Bang. Faiz. Apa namanya? Minta daftar pengurangan poinnya. Tuh kesalahan-kesalahannya. Biar nggak miskom. Oh ya, nanti dikirim ya.
karena udah azan juga nih. Oke bang. Murah poin ya. Ya, nggak dikirim ke Semakin. Oke bang. Ya. Besok jam berapa kan? Apa besok? Ya, Sama kayak tadi. ya sama kayak tadi. Besok lebih interaktif lagi, jangan ada yang tiduran ya. Kayak di kantor tiduran, jangan ada yang tiduran. Oh iya, Ya. besok ini teknis besok, lu pada siapin laptop. Ya besok siapin laptop ya, pakai laptop kalau ada. Pokoknya Bang, nggak ada laptop bang. Nah, lu tahu sekarang ada laptop, berarti lu harus ngapain tuh ntar malam? Masih ada waktu. Pinjem. Aku kalau nggak laptop. Oke bang. Besok kita ajar surat menyurat. Word. Oke, apalagi? Ayo apalagi sebelum ditutup hemat kota. Dress code masih sama ya, besok. Jadi besok bedanya pakai laptop doang, Bang. Iya pakai laptop. Pokoknya besok siapin laptop itu terkait sama tugas lu besok. Oh, yang kita ini apa laptop itu satu device doang satu orang. Satu akun gitu. Sama kayak gini. Sorry suaranya itu Bang. Putus-putus. Besok satu orang satu laptop. Ya, kurang Beneran ya? Bu, berantakan. Putus-putus suaranya. Gak kasih tahu nggak? Suara gue putus-putus gak? Suara gue? Enggak. Enggak, suara Bang Bayu doang. Bang Bayu doang. Kenapa? Buat laptop kenapa? Iya, itu laptop satu orang satu device gitu. Iya, maksud gue laptop itu buat ngerjain tugas lu besok. Karena tugasnya jedanya bentar kalau besok. Kalau sekarang ini gue kasih jeda waktu banyak. Kenapa? Karena tugasnya banyak. Besok itu satu doang tugasnya. Kalau besok di deadline-nya bukan jam 24 juga. Bukan. Hari itu juga. Ya, hari itu juga. Iya. Ada lagi nggak? Iya. Udah cukup. Ya paling kalau kurang di chat aja sih. Udah ya. Ya. Baik chat aja. Saya ucapkan terima kasih buat tanggal 12 yang udah bikin waktunya untuk mengikuti LDO online ini. Semoga dikasih tadi materi-materi semoga bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan pada diri masing-masing. Sama buat temennya tuh yang siapa namanya si lupa tadi yang nggak ada device tuh. Tolong diingetin lagi kalau nggak itu untuk kampus kayak di rumah siapa kan bisa ketemu nomornya. Ada pertanyaan lagi terakhir nih sebelum itu. Sama anjing udah mau menang juga. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neni. Om Swastiastu. Jangan telat. Bulek.